ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali murojaah kitab Durusul Lughah jilid 1, yang mana kita sudah memurojaah dari pelajaran 1 sampai pelajaran 17. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali ya, murojaah pelajaran 18. Ya, semoga bisa selesai di hari ini dan insyaallah taala ya pekan depan bisa ya murojaah ujian insyaallah. Ya. Tapi sekali lagi ujian itu bukan tujuan Pak ya, itu sekedar wasilah. Ya, ujian itu bukan laisa qasduna walakin innama hiya wa innama huwa huwa yani al-wasilah. Boleh rapat Pak. Gimana? Ujiannya jangan langsung dari pelajaran 1 sampai pelajaran 23 Pak. Dibagi-bagi gitu gimana? Ujiannya. Apa namanya Pak, kalau dibagi-bagi nanti jadi lama lagi ya Pak. Ya, itu 1 sampai 23 insya Allah kalau hanya sekedar modal baca aja Pak, insya Allah bisa Pak, insya Allah. Ya, di modal baca aja Pak, insya Allah mudah lah Pak. Insya Allah. Ya. Nah, baik, Fidars As-Samina Asyara di pelajaran 18 kita akan memurojaah, kita akan mengulangi yang mana di pelajaran 18 kita atau penulis menjelaskan yang berkaitan dengan al-adadul mustanna, bilangan 2. Ya, bilangan 2. Al-adadul mustanna, bilangan 2. Yang mana bilangan 2 ini sangat sederhana Pak ya, tanpa kita harus memperhatikan mana mudzakkar atau muannas karena polanya sama. Ya, kalau enggak ani ya tani. Ani, tani. Ani untuk mudzakkar, tani untuk muannas. Karena memang pada kata muannas ada tak marbutohnya. Ya. Misalnya masjidun, bentuk duanya masjidani. Ya, berarti ani. Masjidun, masjidani. Madrasatun, nah, udah karena ada tun berarti tani. Intinya mengkerucut pada kaidah yaitu diakhiri dengan alif dan nun. Diakhiri alif dan nun. Masjidani, masjidun masjidani, madrasatun madrasatan. Ya. Jadi apa namanya? Enggak perlu dipikir ini mudzakkar atau muannas. Nah, itu dia untuk pelajaran 18. Dan juga penulis juga mengenalkan juga kepada kita yaitu setelah kata tanya kam, ya kata yang datang setelahnya menjadi ya huruf akhirnya berharokat fathatain. Huruf akhirnya berharokat fathatain. Ketika kita ingin bertanya berapa pulpen yang Anda miliki, gimana? Berapa pulpen yang Anda miliki? Nah, tadi setelah kam jadi setelah kam kata kam fathatain enggak? Qalaman. Fathatain apa ya? Kam qalaman. Ya. Kam qalaman indaka. Ya, kam qalaman indaka. Ya, kam qalaman indaka. Jadi qalaman setelah kata kam. Ya. Ya. Kam setelah kata kam ya kam qalaman. Nah, kam qalaman indaka. Kam qalaman indaka. Setelah kam. Misalnya berapa roda
yang dimiliki ya mobil itu? Berapa roda? Kam? Kam ajalatan? Kam aja? Kam aja? Kam ajalatan saya roti. Kam ajalatan saya roti. Kam ajalatan saya roti. Berapa roda yang dimiliki oleh mobil itu? Ajalah roda. Ya. Harokatnya tan. Ya, secara umum kata yang berharokat fathatain ada alifnya apa ya? Kecuali pada huruf tak marbutoh. Ya, tak marbutoh tidak ada alifnya. Kam ajalatan. Berapa hari raya dalam setahun? Kam'i, kam'idan, aidan, aidan, fis sanati. Kam'idan fis sana. Kam'idan fis sanati. Berapa hari raya dalam setahun? Kam'idan fis sanati. Ya. Ya. Nggak ada Pak ya mobilnya yang rodanya dua Pak ya? Ada nggak Pak mobil rodanya? Nggak. Mobil sirkus. Ya? Atau ini kita bilang dasar lisayarah kita bilang karena kita lagi berkaitan dengan musanna. Kama ajalatan lid kama ajalatan lid darrah kama ajalatan lid darajati kama ajalatan lid darajati. Berapa roda yang dimiliki sepeda? Dari atas, dari gimana nih Pak? Kam kalama indaka indi indi kolamani kolama nunnya sudah pasti kasar kolamani ya. Nggak mungkin kolamani indi kolamani. Kam ajalatan lid darajati, jawabannya gimana? Lid darajati lid darajati sepeda itu lid darajati ajalatani ajalatani lid darajati ajalatani. Sepeda itu memiliki dua roda. Kam'i dan fi sanati fi sanati aida. Nah, kam'i dan fi sanati aidani aidani. Kam'i dan fi sanati aidani. Dalam setahun ada dua hari raya. Nah, dan tentunya tetap kaidahnya seperti sebelumnya Pak ya, seperti sebelumnya, yaitu semua yang berkaitan dengan subjek tersebut dia menjadi musanna. Ya. Misalnya gimana? Ini adalah rumah yang besar. Ini adalah rumah yang besar. Ini adalah rumah yang besar. Hada baitun kabirun. Hada baitun kabirun. Hada baitun kabirun. Nah, ya Pak, karena muzakkar nih Pak ya, laki-laki Pak. Kabirun. Hada baitun kabirun. Hada baitun kabir. Nah, kafal musanna hadani baitani ikut kabirani kabirani
Hadani baitani kabirani. Ngikutin. Ikut Pak. Hadza baitun kabirun, hadani baitani kabirani. Hadani baitani kabirani. Ya. Hadza baitun kahadzani baitani kabir. Ini adalah dua rumah yang besar. Nah, yang tidak kalah penting adalah muannasnya. Ya. Ini adalah universitas yang lama, ya, atau yang tua, yang lama lah ya. Ini adalah universitas yang lama. Hadihi. Nah, waspada. Hadihi. Jami'atun. Hadihi jami'atun. Qadimatun. Ada tunnya apa ya? Hadihi jami'atun qadimatun. Hadihi jami'atun qadimatun. Baik. Hadihi jami'atun qadimatun. Yang pasal kayak gitu ya Pak. Ya hadhihi jami'atun qadimatun. Baik, musananya bentuk duanya? Hatani. Kalau hadza hadani. Ya, kalau hadhihi hatani. Ya, kalau hadhihi hatani. Ya, hatani jami'atani. Qadi hatani jami'atani qadimatani. Ya. Hatani jami'atani qadimatani. Nah, ini Pak. Nah, milahuna man indah soal sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Ya. Pertanyaan berapa saudaramu? Berapa saudaramu? Kam? Nah, kam akhon. Kam akhon laka. Ya, karena manusia yang ditanyakan laka. Kam akhon laka? Kam akhon laka? Waalaikumsalam. Ya. Kam akhon laka, berapa saudaramu? Ya. Jadi gimana? Saya memiliki dua saudara laki-laki. Li akho ya, bukan akho nih karena asalnya kata akhun itu ada huruf waw. Kata akhun asalnya ada huruf waw, akhun. Makanya terlihatnya dia ketika dia menjadi mudhof ke domir. Saudaramu, akhuka. Kita bilang saudaramu. Misalnya gimana saudaramu? Aina akhuka. Akhuka, di mana saudaramu? Ya, akhuka, aina akhuka, di mana saudaramu? Ya. Kam akhon laka kam akhon laka, makanya terlihat dia ketika ini li akhwani. Menjenguk Pak Dian nggak sempat menjenguk Pak Dian. Rumahnya di mana rumahnya Pak Dian? Ustaz Mahmudin, jajaran Ustaz Mahmudin.
Nah, ya sama dia, sama abawani. Makanya di Al-Quran disebutkan kedua orang tua tuh Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan ibarat wali walidain, terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan ibarat wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus yang berkaitan dengan waris. Para ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan untuk orang tua wali walidain dan wali abawaihi atau abawain. Maka disebutkan kalau sekiranya peran ibu itu lebih besar, lebih mendominasi, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ibarat ya, atau mendatangkan kata dengan wali walidain. Ya. Namun jika yang berkaitan dengan peran bapak lebih besar, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan wali abawai. Dan kalau walidain dari kata walada yalidu, melahirkan. Walada yalidu. Ya, kalau abawain dari kata abun, ubuwah, ya, bapak. Ya. Peran ibu lebih mendominasi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali walidain. Seperti apa? Ya. Disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Anaknya para ibu, ya, anaknya para ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun genap ya, atau 2 tahun sempurna. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini walidain. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian sekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana. Nah, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan, berbuat berbuat baik. Nah, di sini pesan ibu, karena kata Rasulullah SAW, apa yang kenapa bisa disimpulkan seperti ini? Karena ya Rasulullah SAW ketika bertanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati, ya, siapa yang paling berhak untuk maksudnya bergaul dengan caranya, bergaul kepadanya dengan cara yang paling baik, bergaul kepadanya dengan cara yang paling baik. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabat, siapa yang paling berhak ya Rasulullah, ketika aku bergaul dengannya, aku bergaul dengan cara yang paling baik. Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya, qala tsumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu lagi. Qala tsumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, sampai 3 kali Nabi menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru tsumma man, abuka, baru ayah. Ya, bukan jumlahnya Pak ya, bukan jumlahnya nih, bukan berkaitan dengan al-adat, ini bukan berkaitan dengan jumlah, namun ini berkaitan dengan taukid, penegas, penguat, ya penguat. Ya. Dari sisi ini, karena kadang-kadang ada sebagian ya tulisan-tulisan lah ya, tulisan-tulisan. Enak, tadi kamu dengar khotib Jumat? Iya, iya Abi. Tadi khotib Jumat bilang ibu berapa kali? Berarti ibu ada berapa? Ya, walaupun sebenarnya benar, tapi itu bukan pada konteksnya. Nah, nanti abawahi abun, karena memang laki-laki lebih besar dapatnya daripada yang berkaitan dengan waris. Yang berkaitan dengan waris, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata abawai ini?
Karena memang laki-laki lebih besar dapatnya daripada perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki jatahnya seperti dua perempuan. Ya, cuma yang disayangkan di negeri kita ini sudah kebanyakan dibagi rata. Ya, mau anak laki mau anak perempuan sudah dibagi rata. Sebelum orang tuanya meninggal dibagi semua sampai orang tuanya jatuh miskin. Dan ini dilarang. Maka tujuan kenapa ada harta waris tadi? Karena kita diperintahkan untuk hidup mulia. Ya, namanya anak itu Pak, kita nggak tahu anak yang benar-benar bakti sama orang tuanya nggak tahu. Makanya kita Allah perintahkan nanti dibagikan ketika sudah meninggal. Yang penting sudah dijelaskan gitu. Dijelaskan kepada anak-anak hukumnya, oh laki-laki dapatnya 2 jatah perempuan. Dan itu sudah harus dijelaskan seperti itu. Jadi bukan seperti sekarang punya rumah misalnya 10 kali 50, anaknya 5 udah disuruh dipotong 10-10 gitu. Dipotong 10 meter 9 meter, jadi akhirnya nanti pas keluarga datang kelabakan ke rumahnya, rumah orang tuanya udah kecil gitu ya. Ya, kecuali memang ya, orang tuanya memiliki harta yang banyak gitu ya, memiliki harta banyak dan ya yang dibagikan hanya sebagian saja gitu, tidak membuat orang tuanya susah ya. Dalam hal ini Allah Ta'ala bisawab tidak mengapa, tapi ada sebagian dikorbankan semua Pak, sampai orang tuanya nggak punya apa-apa. Ini musibah ya. Bahkan di Lombok itu kan kemarin ada anak nuntut orang tuanya gara-gara masalah motor. Orang tuanya dituntut gitu. Orang tuanya dituntut. Baik. Aman ya sampai sini yang berkaitan dengan dua semua yang berkaitan berarti huwa menjadi huma. Ya, huwa menjadi huma. Ya. Huwa menjadi huma, demikian juga hiya. Hiya juga huma. Ya. Ya. Apa hadisnya? 2 rakaat sebelum subuh, ya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatani qabla subuh, konteksnya dia qabla al-fajri. Rakaatani qabla al-fajri khairun khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatani qabla al-fajri, rakaatani qabla al-fajri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rakaatani, ya. Langsung kayak gini. Biasa teman-teman kalau kita tergoda dengan godaan dunia gitu, tergoda dengan dunia, udah langsung rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wa ma fiha. Rakaatani dan sini ya. Jadi kadang-kadang kita tergoda silo gitu lihat dunia Pak, atau silo dengan seorang yang diluaskan rezekinya misalnya Pak, udah ya rakaatani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini baru salat sunnah rakaatnya Pak ya. Salat sunnah 2 rakaat nih Pak. Rakaatani qabla al-fajri, ya, 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik dari dunia dan wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Dunia rugi, ya, rugi kalau nggak subuh jamaah. Firman dunia ma fiha. Nah. Ma itu nanti mananya macam-macam, nanti bisa wama di situ mananya ma mausulah, nanti akan pelajari di jilid 2. Apa saja dan apa saja, karena di situ tidak mungkin diterjemahkan apakah ma yang kita pelajari di pelajaran pertama, enggak. Jadi nanti bisa artinya tidak, yang seperti yang kita pelajari pelajaran berapa? Pelajaran ada masih ingat enggak ma yang artinya tidak? Aindaka qalamun ma'in aindaka darajatun ma'indi darajah. Ada ingat enggak? Aindaka darajatun ma'indi darajah. Pelajaran 10. Pelajaran 10. Ma'indi di sana ma di situ maknanya tidak ya. Aindaka darajatun ma'indi darajah. Bisa maknanya apakah
bisa maknanya tidak, bisa maknanya yang. Di sini artinya yang, wa ma fiha, dan apa saja yang, dan yang ada di dalamnya. Ya, dan yang di dalamnya. Nah, tapi bila mana indah soal, sampai sini ada yang tanyakan yang berkaitan dengan pelajaran 18 qabla an nadkhula fi dars at-tasi asyara, sebelum kita lanjutkan di pelajaran 19. Nah, Zidan, gimana Zidan? Sudah bisa buat bentuk 2, Zidan? Bentuk 2. Misalnya saya memiliki 2 buku, gimana Zidan? 2 buku. Ayo, buat oleh-oleh di rumah Zidan. 2 buku. Apa buku bahasa Arabnya? Nah, kalau 2 buku? 2 buku, gimana Zidan? 2 buku. Kita 2 buku. Ditambah alif sama nun. Ditambah alif dan nun. Jadi kita ditambah alif sama nun, bukan sama kaf. Alif nun. Kita kita bani, ditambah alif dan nun. Udah ya, sudah dikasih bocoran Zidan. Kitabun, kitabani. Meja apa? Meja Zidan. Meja. Bahasa Arabnya meja apa? Nah, gimana 2 meja? Tadi kan kalau kitabun, kitabani. Kalau maktabun? Panjang, maktabani. Satu lagi Zidan. Maktabun, maktabani. Bintang apa bintang? Masih ingat nggak bintang? Bintang. Masih ingat nggak bintang? Apa bintang dan bintang? Najmun. 2 bintang. Tadi kan kalau kitab, kitabani, maktabun, maktabani. Kalau 2 bintang? Kitabani, bukan kitabuni ya. Maktabani, bukan maktabuni. Berarti kalau najmun ditambah alif dan nun, najma. Najmani. Itu dan ya. Baik, nah. Itu dia poin-poin ada pelajaran 18. Pak, ada yang ditanyakan Pak? Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Aman Pak ya? Nah. Baik Pak, kita masuk di pelajaran 19. Adar Setasya Asyar. Pelajaran 19 itu al-adad, bilangan dari angka 3 sampai 10 untuk muzakkar, untuk laki-laki. Ya. Nah, kita sudah pelajari ini dari 3 sampai 10. Kaidahnya apa saja kaidahnya? Dari 3 sampai 10. Pertama berlawanan. Ya, angka dan bendanya berlawanan. Kalau bendanya muzakkar maka angkanya muannats. Ya. Kemudian mudhof. Ya, angka itu mudhof. Ya, berarti kalau yang namanya mudhof pasti butuh mudhof ilaih. Kemudian bendanya ya jamaknya sudah pasti menjadi mudhof ilaih, kemudian menjadi jamak. Ya Pak, harus dipegang. Jadi jamak itu benda yang menjadi jamak untuk hitung-hitungan dari angka 3 sampai 10 aja. Nanti 11 sampai 100 sampai 1000, jika datang bendanya setelah angka 11 sampai 1000 Pak, maka tunggal. Ya. Jadi jamak itu hanya di 3 sampai 10. Ya. Kalau di atas 100 tunggal. Ya. Makanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Syahrin tunggal. Ya. Kemudian 11 misalnya Pak, 11 bintang. Apa kata Nabi Yusuf? Allah ceritakan dalam surat Yusuf, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kaukaban
tunggal, ya. Bentuknya tunggal, Pak, bukan jamak. Jamaknya kawakib. Ya, kawakib. Nah, ini dia. Jadi jamak itu hanya dari 3 sampai 10. Jadi kaidahnya mudhaf ilaih, kemudian berlawanan, ya, bendanya menjadi jamak. Aman, Pak, ya? Nggak banyak kan, Pak? Ya, bagus. Ya, baik. Langsung saja kita di dalam kelas yang mudzakkar dulu berarti ini. Di dalam kelas ada 5 pelajar laki-laki. Di dalam kelas ada 5 pelajar laki-laki. Fil fasli pelajar Pak. Fil fasli khamsatu tulabin, baru misalnya fil fasli khamsatu tulabin, baru ju judu jududin khamsatu, ya, mudhaf, tulabin mudhaf ilaih, kemudian tulab mudzakkar berlawanan, khamsatu tulabin berlawanan, tulab jamak, ya, jamak, kemudian sifatnya mengikuti yang disifati, jududin, ya, karena di sini jududin sifat untuk tulab. Khamsatu fil fasli khamsatu tulabin jududin, fil fasli khamsatu tulabin judud. Dalam kelas ada 5 murid baru. Ya. Di dalam masjid ada 9 laki-laki. Di dalam masjid ada 9 laki-laki. Fil masjid fil masjidin tis'atu, hati-hati jangan tercampur dengan sitatu, ya. Tis'atu, waspada, Pak. Ya, Pak. Tis'atu rijalin fil masjid tis'atu rijalin, ya, fil masjid tis'atu rijalin, misalnya besar. Fil masjid tis'atu rijalin, kibarin. Fil masjid tis'atu rijalin kibarin. Fil masjid tis'atu rijalin, ya, kibarin. Ya. Nah. Satu lagi, di dalam tas ada 10 pulpen baru. Di dalam tas ada 10 pulpen baru. Tas. Hakikat. Hadikoh. Pakai dal, hadikoh. Hadaiqo wa a'naba, hadikoh, taman. Apa tas? Luar biasa perjuangan. Hakikoh, hadikoh, hakimah, ya. Kalau hakikoh hakikat, bahasa hakikat, ya. Hadikoh taman. Surat An-Naba ya. Innal muttaqina mafaza hadaiqo wa a'naba. Hadaik, taman-taman. Kalau tas haqibah, fil haqibah. Ya. Fil haqibati. Di dalam tas ada 10 pulpen baru.
Asyaratu. Oh iya. Shinnya fathah. Asyaratu. Asyaratu. Asyaratu aklamin. Waspada, waspada. Aklamin. Aklamin. Mana nih? Jududin jadi kenapa jadi datin? Ghair akil yang kita pelajari teman terakhir ya. Jadi datin. Ghair akil. Aklamin jadi datin. Nah, fil hakibati asyaratu aklamin jadi datin. Fil hakibati asyaratu aklamin jadi datin. Nah, ini Pak ya, waspada Pak. Yang berakal atau tidak berakal yang disifati. Jika yang disifati berakal, jududin. Jika yang tidak berakal, maka kembali mufrad mu'annas. Perempuan tunggal. Sebagaimana yang kita sudah pelajari pelajaran 16, 17. Nah. Laki berarti asyaratu aklamin jadi datin. Nah, ya ilahuna man indah sal. Sampai sini pelajaran 19. Ada yang tanyakan pelajaran 19? Ya. Intinya mudhaf ilaih, kemudian berlawanan, kemudian bendanya menjadi jamak. Ya. Itu pentingnya kita berkaitan pelajaran 19 berkaitan kuat dengan pelajaran 13 dan 16. Ya, 13 tadi jamak muzakkar, jamak muannas, kemudian jamak ghairu akil. Berlawanan maksudnya apa Pak? Berlawanan yaitu jenisnya Pak. Jenisnya jika jenis katanya masuk ke golongan laki-laki, kolamun jamak dari kolamun. Kolamun kalau kita tunjuki haza atau hazihi Pak? Haza Pak ya? Haza. Berarti kolamun mudzakkar atau muannas Pak? Karena dia mudzakkar maka angkanya harus berbentuk muannas. Ya, angkanya harus berbentuk muannas. Ya, jadi nggak bisa kita asyru aklamin, nggak bisa. Ya asyaratu. Mungkin dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana Allah membinasakan kaum Ad, sakharaha alaihim, sakharaha alaihim sab'a layalin wasamaniyata ayyam husuma, terus menerus. Sakharaha, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kaum Ad, ya, sakharaha alaihim sab'a. Ini nanti pelajaran 20 Pak ya. Sab'a. Kenapa sab'a? Bukan sab'ata layalin jamak dari lailatun. Lailatun muannas. Ya, lailatun Pak, malam-malam, layalin, ya. Sab'a layalin atau layalun nasri. Ya. Tunggalnya Lailah. Banyak orang kita kan namanya Laila, yang akhwat Laila. Ya, tapi kalau di Bogor jarang yang namanya Laila ya. Apa ada? Kalau di Bima itu banyak Laila. Majnun Laila. Ya, Laila, malam. Maka saya punya santriwati itu Pak, namanya apa Pak? Luar para di kelas itu namanya Zahratul Laili. Namanya Zahratul Laili. Maksudnya untuk bahasa orang Indonesia kan bunga malam itu agak negatif. Ya, nama Zahratul Laili. Ya.
Ya, sakharaha alaihim sab'a. Kemudian wasamaniyata. Ya, jadi Pak, kaum Ad itu Pak yang ngaku-ngaku memiliki badan kuat ya. Kemudian fisik hebat gitu Pak. Ya, ketika mereka merasa bangga dengan kekuatannya Pak, ya Allah Subhanahu wa taala azab kepada mereka dengan azab yang mana mereka tidak bisa menghindar dari azab tersebut. Ya. Sab'a layalin wa samaniyata, diterpa dengan angin kencang selama 7 malam 8 hari. Nggak kebayang Pak ya. Kita kena agak puting beliung aja beberapa menit aja udah. Ya, ini selama 7 malam ya 8 hari. Maka di sini Pak, kaitannya dengan yang kita pelajari adalah Lailatun Sab'ah. Samaniyah, kenapa datanya? Karena ayam. Ayam yaumun. Yaumun. Wa samaniyata ayyam. Ya. Nah, Pak, dari sinilah keluar kaidah berlawanan. Yang dimaksud dengan berlawan di sini itu jenisnya Pak. Tapi bagus Bapak bertanya Pak ya. Kadang-kadang ada sebagian apa sih maksudnya berlawanan ya? Jadi yang dimaksud dengan berlawanan di sini jenisnya. Jika bendanya muzakkar masuk ke golongan muzakkar maka angkanya datang dalam bentuk muannas. Aman Pak? Sudah mulai hilang gerhananya Pak ya? Gerhananya hilang. Ya. Baik, berikutnya. Kalau sudah jelas yang pelajaran 19, kita pindah ke pelajaran 20 ya kurang lebih ya kebalikannya sama seperti ini sab'a layalin. Kita buat ini misalnya. Kita langsung ubah saja ini Pak supaya cepat ya. Di dalam kelas ada 5 murid laki-laki. Sekarang kita 5 murid perempuan gimana? 5 murid perempuan. Khamsu ya. Karena perempuan nih Pak, berlawanan berarti angkanya harus berbentuk muzakkar. Ya, nggak ada tamar butohnya. Khamsu. Khamsu. Kumbu kalau talibah. Khamsu talibah. Khamsu talibatin baru sama dia untuk judulin sama ya. Khamsu talibatin judulin sudah kita aja Pak. Khamsu talibatin judulin ya. Kata sifatnya bukan mufrad ya Pak. Gimana Pak? Kata sifatnya jamak Pak. Ya karena yang disifati jamak. Ya, khamsu talibatin jududin. Ya, berakal. Ya, talibat berakal. Khamsu talibatin jududin. 5 murid baru. Ya, berikutnya. Kalau misalnya itu isim ghairu akhir, kata sifatnya jadi mufrad. Ya, benar Pak. Perempuan, mufrad muannas. Mufrad muannas. Seperti ini Pak ya. Seperti ini Pak. Oh iya. Ya. Nah, baik. Yang ini filmas jadi. Filmas di dalam masjid ada 9 wanita besar, dewasa. Ya. Filmas jadi tis'u nisa
nisa'in fil masjidi tis'u fil masjidi tis'u nisa'in nam nah sama lagi tis'u nisa'in kibar sama akal kan ya akal ya. fil masjidi tis'u nisa'in fil masjidi tis'u nisa'in kibar fil masjidi tis'u nisa'in kibar Kemudian, nah ini kalau yang manas misalnya apa nih? Benda. Apa misalnya? Yang manas? Manas kebanyakan ghairu akil ya. Yang 10. 10 yang ya. Boleh Baqarah ya. Gimana jadinya? Misalnya di depan masjid ada 10 sapi. Sapi betina. Amamal masjidi amamal masjidi amamal masjidi asyru. Ini nih. Kalau itu asyaratu, kalau ini asyru. Ya. Asyru asyru baqaratin amamal masjidi asyru baqaratin. Amamal asyru baqaratin amamal masjidi asyru baqaratin kabiratin dia Pak. Kabiratin. Karena ghairu akil Pak. Tidak berakal Pak ya. Baqaratin Pak. Sapi enggak ada akalnya Pak ya. Enggak ada akalnya nah. Kalau ada akalnya bisa perang kita bisa. Laisa laha aqlun. Nah, amamal masjidi asyru baqaratin kabir asyru dia. Kalau itu asyaratu qani asyru. Alhamdulillah selesai kita. Udah untuk mana sudah sekarang seperti ini Pak. Ya. Jadi salasu talibatin arba'u talibatin khamsu talibatin sittu talibatin sab'u talibatin samani talibatin kemudian tis'u talibatin asyru talibatin. Selesai. Ya. Yang berkaitan dengan jika bendanya muannas maka angkanya menjadi mudzakkar. Ya. Yang enggak beda jauh Pak ya dengan pelajaran 9. Ilahuna man inda usul. Sampai sini pelajaran 19 sama 20 ada yang tanyakan? Ya, al-adad wal ma'dud min 3 ila 10. Angka dan bendanya ya. Dari 3 sampai 10. Khatam berarti itu. 1 sudah, 2 sudah, 3 sampai 10 sudah. Nah, qabla an nadkhula fi mamnu' min as-sarf. Sebelum kita masuk di mamnu' min as-sarf. Ilahuna man inda soal.
Nah, tapi kalau nggak ada nadkhul, langsung kita buat kesimpulan tadi 21, 22, 23 itu sama pembahasan secara umum. Intinya kita pegang 6 jenis kata dari mamnu min as-sarf. Ya. Fatimah, Hamzah gitu ya. Fatimah, Hamzah, kemudian Ahmad, ya. Ahmad, Utsman, ya, Ahmad, Utsman, ya, ya, William, ya, atau Ibrahim, ya, orang kaya, orang miskin, pegang kunci masjid. Itu inti. Kata-kata yang mamnu min as-sarf. Itu bisa kita lihat di mana? Di halaman ya 118. Ya. Fatimah, ya, Hamzah, ya, Utsman, ya, Fatimah, Hamzah, Utsman, Ahmad, kemudian William, orang kaya, orang miskin, pegang kunci masjid. Nama-nama ini. Jadi, ya, jadi yang ini tadi Fatimah mencakup semua mewakili semua jenis perempuan. Baik nama perempuan, nama perempuan atau nama negara. Kemudian itu yang muannasnya, kemudian Hamzah mewakili laki-laki yang ada tak marbutohnya. Mewakili semua nama laki-laki yang ada tak marbutohnya. Kemudian Utsman mewakili nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Utsman, Nu'man, Marwan, ya. Kemudian dan demikian juga mewakili sifat yang diakhiri alif dan nun. Ya. Jaw'an, Ghadban, ya. Jaw'anu, Ghadbanu. Kemudian apa? Atsyanu, haus. Ya, ini. Kemudian Ahmad mewakili semua nama yang diawali dengan Hamzah. Ahmad, Anwar, Akram, ya, Akbar, ya. Nah, ini. Kemudian demikian juga mewakili warna, ya, aswad, hajar aswad, ya, abyad, putih, asfar, ya. Kemudian William mewakili nama non Arab, William, ya, termasuk nama negara juga, Pakistan, ya, Baris, ila akhirih, sampai terakhir. Kemudian dan tadi jamak agniya mewakili pola agniya, orang kaya, agniyau, auliyau, atibba'u, ya, aku asdiqau, ini mewakili ini. Miskin pola fuqara'u, zumala'u, umara'u, itu, ya, du'afa'u, ya, sepola ini. Kemudian kunci masjid, asalnya masjid dulu, ya, asalnya, ya. Kunci terakhir, tapi untuk memudahkan, ya, masjidun, masajidu, yang sepola dengan masajidu, makatibu, madarisu, ya, ya, fanadiku, ya. Kemudian mafatih, miftah, mafatih, yang sepola dengan mafatih, mafatihu, manadil, mindil, tisu, manadilu. Kemudian apa? Fanajin, ya. Ini dia umumnya seperti itu. Umumnya untuk mamnu minas sarf. Sulit nggak hafal kayak gitu? Atau ada cara yang lebih mudah lagi? Ada cara lebih mudah lagi untuk mengingat ini? Tadi Fatimah, Hamzah, Utsman, ya, Ahmad, Utsman, Ahmad, kemudian William, ya, orang kaya, orang miskin, kunci masjid, pegang kunci masjid. Ya. Fatimah mewakili nama perempuan, ya, kemudian Hamzah mewakili nama laki-laki yang ada tak marbutah, kemudian Utsman di akhir alif dan nun, Ahmad diawali dengan Hamzah, ya, Ahmad, Anwar, Akbar, ya. Kemudian William mewakili non Arab, ya. Kemudian orang kaya mewakili pola agniyau, orang miskin mewakili pola fuqara'u, ya. Masjid mewakili pola masajidu. Kemudian kunci mewakili pola mafatihu. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu.
Kalau ada yang punya metode lebih cepat lagi menghafal lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Gimana Pak? Gimana Pak Agung? Susah, susah ya hafal lagi gitu Pak. Ya, intinya itu Pak, nama perempuan. Ya, 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 dipegang aja nama perempuan udah berarti nama yang di akhir tak marbutoh dia mamnu minas sarf. Apa itu mamnu minas sarf? Dilarang dari tanwin dan dilarang tanwin dan kasrah. Ya, jadi enam pola ini serta bagiannya tidak mungkin kita dapati dia berharokat tanwin. Tidak mungkin dia bertanwin. Ya, dan tidak mungkin dia kasroh. Ya. Ya. Ya, makanya sarf di situ as-sarf mamnu'un min as-sarf. As-sarfuna al-mamnu' min as-sarf as-sarfuna yakni at-tanwinu wal kasratu. At-tanwinu wal kasrah. At-tanwin wal kasrah. Pas sudah aman? Nah, sekarang kita buat kalimat yang atau langsung tidak mengapa. Intinya karena dia tidak mungkin kasrah dan tanwin. Pertanyaannya itu maksudnya gimana? Tuh, kalau dibilang sudah pasti al, tidak juga seperti itu. Ya, misalnya kita katakan bentuk kalimatnya, nah, kalau lil fuqara, nah nanti pembahasannya beda lagi. Kalau lil fuqara itu dia bisa kasrah di situ. Kenapa seperti itu? Nanti di waktunya mas. Kita fokus dengan ini dulu ya. Ya. Jadi intinya kalau dibilang apakah harus pakai alif lam? Tidak harus. Ketika status sebagai khobar, sebagai keterangan misalnya kita katakan misalnya mereka ini adalah laki-laki dari orang-orang dari kampung saya. Ya, misalnya kita katakan laki-laki ini, orang-orang ini adalah misalnya orang-orang ini adalah petani dari kampung saya. Gimana? Orang-orang ini, laki-laki ini jamak haulair rijalu, petani dari kampung kami. Gimana? Falla huna, ya. Jamak haulair rijalu fallahuna min qaryatina. Min qaryatina. Dari kampung kami. Kemudian datang kalimat berikutnya, mereka orang-orang fakir. Hum fuqara'u. Jadi di sini tidak harus menggunakan alif lam. Hum fuqara. Haula'i rijalu fallahuna min qaryatina hum fuqara. Ya, mereka orang-orang fakir misalnya. Hum fuqara. Ya, jadi tidak diharuskan pakai alif lam enggak? Ya, maka di sini dia dikatakan, makanya kenapa dia dikatakan mamnu sarf? Ya, tanpa alif lam dia sudah tidak dibaca tanwin. Ya. Nanti kalau dia kasroh, kalau nanti ada yang baca lil fuqara illadin usru fi sabilillah, nanti aja kita bahas lagi. Ya. Sebenarnya bisa juga dibahas sekarang, cuma nanti aja lah ya. Ya, masuk ke pola jamak itu Pak ya. Orang kaya, orang miskin. Fuqara. Ya.
Nah, ini berkaitan dia tidak dibaca tanwin. Hum fuqara'u, bukan hum fuqara'un. Hum fuqara'u. Mereka orang-orang fakir. Ya. Nah, di sini kita lihat di mana di mana Marwan? Ya, di mana Marwan? Di mana Marwan? Ya. Aina Marwanu. Ya, kita baca Aina Marwanu. Di mana Marwan? Aina Marwanu? Aina? Aina Marwan? Aina Marwanu? Marwanu. Ya, ini dia Marwanu. Dia masuk ke pola Usmanu di akhir alif dan nun. Aina Marwanu? Aina Marwanu? Ya. Maksudnya dia di Pakistan gimana? Huwa fi Pakistan. Pakistan. Nah, ya, Pakistan termasuk mamnu minas. Pakistan maksud tadi non Arab dia. Pakistan non Arab. Huwa fi Pakistan. Gimana Pak? Ya. Ya, asalnya dia kasroh. Kalau katanya normal, seperti kita katakan di rumah gitu Pak ya. Atau di Jepang dia bukan mamnu sharaf. Fil kalau Jepang fil yabani, fil yaba di Jepang. Karena Pakistan masuk mamnu sharaf. Ya, maka tanda kasrohnya dengan fathah fi Pakistan. Fi Pakistan. Nah. Nah, setelah kita buat lagi, Ahmad pergi ke Muhammad, gimana Pak? Ahmad pergi ke Muhammad. Zahaba Zahaba Ahmadu fa'il. Ya. Zahaba Ahmadu. Ahmad pergi, Zahaba Ahmadu ke Muhammad. Ila Muhammadin. Zahaba Ahmadu kenapa Ahmadu bukan Ahmadun? Ahmad masuk ke mamnu sharaf. Ya. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Ahmad pergi ke Muhammad. Nah, kalau ditukar gimana? Muhammad pergi ke Ahmad. Zahaba Muhammadun ila. Udah gitu. Ya. Makanya yang punya kebun ini Abu Ahmad, tapi sudah hilang harokatnya. Dulu kalau salah di awal-awal Abu Ahmada gitu. Yang kebun yang di ya jadi fathah. Makanya dia dikatakan mamnu minas al mamnu minas sarfi, dikatakan ya al mamnu minas sarf
Al-mamnu sorof, ya, dilarang dari asaraf, at-tanwin, wal kasroh, ya. Jadi itu bagi istana itu karena ada jamnya Fi, betul Pak. Kalau tidak ada jamnya bagi tanu. Sahih. Sahih. Jadi contohnya Iya. itu. Ya, benar Pak. Jadi kalau nggak ada fi-nya Pakistan. Dia karena ada fi jadi Pakistan. Manu ila Ahmad. Itu di pelajaran berapa Pak? Ketentuan yang apa itu yang kata-kata bi menjadi berharokat fathah itu. Di pelajaran ini Pak, 20 ya, detailnya 23 Pak. 23 ya. Ya, karena 21, 22, 23 satu pembahasan Pak ya. Dan kata itu menjadi kasroh kalau bukan karena huruf jar, dengan yang satu lagi Pak. Ya, ketika demikian juga ketika menjadi mudhof ilaih. Ya, misalnya kita katakan, ya, kita katakan Ahmad pergi ke rumah Ibrahim. Misalnya Ahmad pergi ke rumah Ibrahim. Zahaba Ahmadu ila baiti, ya. Zahaba Ahmadu ila baiti Ibrahim. Kenapa Ibrahim mudhof ilaih? Kenapa bukan Ibrahimi? Karena mamnu minas sarf. Kata Ibrahim dia non Arab. Ya. Atau bisa kita katakan Ahmad pergi ke rumah William. Jadi gimana Pak? Dzahaba Ahmadu ila baiti William. Ya, Usama. Ahmad pergi ke rumah Usama ila baiti Usamata. Ahmad pergi ke rumah Zainab. Dzahaba Ahmadu ila baiti Zainab. Nah, itu dia Pak. Intinya tadi pada pegang sebenarnya dipegang 6 kelompok tadi. Pokoknya ketika 6 kelompok ini dia dimasuki huruf jar atau menjadi mudhof ilaih, ya, atau menjadi mudhof ilaih, maka tanda kasrohnya dengan fathah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nazi'at Pak ya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pergilah wahai Musa ke Fir'aun karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Apa ayatnya Pak? Pergilah ke Fir'aun karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Apa ayatnya? Idhab ila. Itu dia. Idhab ila Fir'auna. Idhab ila. Kan ada ila nih. Seharusnya kan kasrah. Oh, Fir'aun dia masuk ke kelompok 5 tadi Pak ya. Ya. Ila Fir'auna innahu tagha. Ya. Sama juga Pak ayat yang sering kita baca, wahai anak-anak Adam. Apa? Wahai anak-anak Adam. Ya, Bani Adam. Betul, otomatis. Sebenarnya sudah basicnya sudah dapat kita Pak. Ini tinggal kenapa dia demikian? Kenapa Adama bukan Adami? Adama kan mudhof ilaih Pak. Kan anak-anaknya Adam gitu Pak. Wahai Bani sudah bahasa kita Pak ya. Bahasa di Indonesia kan misalnya Bani Sulaiman, Bani apa.
keturunan. Keturunan. Nunnya dibuang asalnya kan banin. Nunnya dibuang karena sebagai mudhof. Al-mal wal banuna zinatul hayat. Bani Adam, Bani Israel. Itu semua mudhof ilaih Pak. Bani Israila, Bani Adama. Ya Bani Adam. Nah itu Pak. Ya. Di jalan ini ada 3 hotel besar, misalnya. Nah, di jalan ini ada 3 hotel besar. Fi fi hadha sya fi hadha syari'i fi hadha syari'ina ada 3 hotel besar. Salah satu, salah satu, itu dia masuk kepala jamak masjid tadi ya, masjid Fanadiq. Orang kaya orang dia pegang kunci masjid Fanadiq, masjid. Fi hadza syari'i salah satu Fanadiq. Fanadiq salah satu. Mudah Pak ya? Di sini dia tidak menjadi kasrah karena mamnu minas sarf. Dia dilarang dari kasrah menjadi Fanadiq. Iya. Tadi kan salah satu tulabin tadi. Salah satu kalau ini Fanadiq karena kata Fanadik masuk golongan mamnu minas sarf, dilarang dari kasrah. Salah satu Fanadiq besar. Nah, waspada ini. Waspadanya sedikit saja, enggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Fi hadza syari salah satu Fanadiq kabi fokus. Baik. Kalau sekiranya kabiratan, tanggung jawab ya. Tanggung jawab nih. Kabiratan. Ke siapa ini gitu deh? Kemana? Fanadiq dia mamnu minas sarf gitu. Jawabannya Fanadiq dia fathah karena dia mamnu minas sarf. Karena kalau wujud aslinya kalau kita gunakan kata yang lain itu. Jadi anggap ini berlaku untuk dirinya sendiri, tidak untuk kata sifatnya. Untuk kata sifatnya kembali ke hukum asal, kembali ke hukum normal. Ya. Berarti yang benar adalah kabiratin. Ya, karena asalnya nih, ini wujudnya saja gitu. Wujudnya aja fathah, tapi hakikatnya sebenarnya kasratain. Wujudnya aja. Dia terhalang dari kasrah karena dia mamnu minas sarf. Karena kalau kita ganti misalnya buyut misalnya, buyut ya. Ya, fi hadza syari salah satu buyut. Buyut. Nah, ini dia wujud aslinya seperti ini. Dia terhalang dari wujud aslinya seperti ini karena mamnu minas sarf. Udah bahasa Arab kita jangan bahasa Arab Pak. Ini Pak. dia tidak dengan kasratain karena Fanadiq masuk ke kelompok yang 6 tadi Pak. Ya, dia tidak bisa bertanwin dan tidak bisa kasrah. Ya. Jadi sifatnya kembali ke wujud aslinya. Ya, fi hadza syari'i salah satu Fanadiq. Ya, Fanadiq kabiratin. Ya. Salah satu Fanadiq kabiratin. Ini ada 3 hotel yang besar. Ketentuannya terlalu banyak. Gimana Pak? Ketentuan. Ya. Tadi Pak, makanya Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa, karena bahasa Indonesia terlalu sederhana Pak. Ya, bahasa kita terlalu sederhana, jadi ketika kita di jamuan seperti ini agak sedikit kaget. Ini tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan bahasa Arab yang mubin, jelas dia Pak. Jadi enggak multi tafsir itu kecil kemungkinan itu. Dari ayat yang lain yang menyatakan bahwa bahasa Arab itu mudah. Iya, Allah sebut ya, secara umum Allah sebutkan Al-Qur'an wa laqad yassarnal Qur'an. Ya, sungguh kami kalau melihat variasinya begitu banyak ya. Sebenarnya Pak kita belum terbiasa aja Pak. Buktinya Pak, Bapak dulu kuliah di mana Pak? Dari Undip Pak. Ya, ketika Bapak kuliah di Undip, ketika Bapak belajar gini, kan gol selesai semua gitu kan Pak. Maksudnya itu selesai semua gitu. Apapun materinya, apapun pembahasannya
bisa dipelajari dan itu sudah terbiasa karena ada sesuatu yang dikejar gitu Pak. Nah sama sebenarnya di bahasa Arab seperti itu juga Pak. Kita belum apa namanya Pak belum terbiasa saja Pak. Ya, karena background kita bahasa kita terlalu sederhana dan terlalu mencukupkan itu dengan itu saja gitu. Ya. Gimana? Indonesia sangat simpel. Dia semua orang bisa belajar bahasa Indonesia. Gampang tapi nggak jelas. Iya kan. Jadi tadi akhirnya karena nggak jelas tadi Pak bisa menimbulkan multi tafsir. Ya, mau dia kita bilang dia siapa? Dia laki-laki, dia perempuan. Gitu. Ya, mau dia siapa? Kalau bahasa Arab jelas, huwa sama hiya. Ya, orang ketiga. Mau mereka berdua, mereka laki-laki, mereka perempuan, hunna. Hunna. Bahasa kita mereka nggak peduli. Jadi terlalu sederhana. Ya, terlalu sederhana. Ya. Makanya agak mirip sedikit. Kalau bahasa Inggris mereka sama ya? Bahasa Inggris muzakkar muannats sama. They. Aman. Ya. Ya. Ya, bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman ada jenisnya. Oh iya. Tapi dia yang kalau yang ini yang banci itu katanya ada juga katanya. Benar nggak? Yang banci ada juga domirnya tuh. Domir khusus benar nggak itu? Yang banci. Iya, yang LGBT benar nggak ada? Mau tanya aja nih. Ya? Iya. Iya. Iya, berarti negara melegalisasi LGBT ya. Iya. Bahasa Arab bahasa ini terlalu mudah Pak, bahasa ini Pak. Ya. Apalagi mufradatnya atau kosakatanya banyak kita jumpai dari bahasa Arab. Banyak sekali Pak mufradatnya. Mau sebenarnya bukan hanya bahasa Indonesia saja Pak. Hampir baik bahasa Inggris itu banyak kita dapati beberapa kosakata sama bahasa Arab itu. Ya. Saya cuma karena dulu Facebook saya sempat dibajak gitu Pak, sudah hilang komunitas itu Pak. Jadi dia ada komunitas bahasa Inggris yang mana kata-kata dari bahasa Inggris Pak, yang mana asalnya itu dari bahasa Arab. Dipaparkan itu Pak. Oh ini kata ini bahasa Arab begini, ini asalnya dari bahasanya ini gitu. Ya serapan. Ya, sama kayak bahasa kita atau bahasa India, bahkan sampai bahasa Turki, orang Turki yang umumnya nggak suka Arab, maka kita banyak istilah-istilah Arab kita jumpai Pak di Turki. Mereka bilang welcome kan marhaban itu bahasa Arab. Merhaba ya, mereka nggak suka Arab tapi banyak kosakata mereka dari bahasa Arab ya, ya. Marhaba ya. Atau tamam, oke tamam. Tamam. Terus berkah berekat masjid cami banyak apa mereka apa nih Pak, sulit lah untuk ya. Terus bahasa India juga banyak. Ya, di Bima bahasa Bima tuh Pak, kopi pakai bahasa Arab Pak, kopi bahasa Bima. Orang Bima bilang kopi gahawa, kohwa, orang Bima gahawa. Ya, itu bahasa bahasa Arab ya. Ya. Nah, dengan demikian alhamdulillah Pak, berarti dengan demikian selesai kita murojaah dari pelajaran ya akhir dari jelas satu alhamdulillah. Berarti insyaallah taala di pekan depan kalau tidak ada halangan ya, semoga Allah mudahkan semua. Kita akan ujian. Insyaallah mudah Pak ujiannya. Ujian bukan tujuan Pak ya, sekedar itu aja Pak, sekedar murojaah saja Pak. ABC. Contoh-contoh yang ada isi sekata dua kata ada ya, terjemah ada ya. Zidan siap, Zidan ya begadang sama papanya Zidan. Ya. Nih.
Baik, Ilhana mana yang soal sampai sini sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Tapi kan kalau dia nggak lulus Hmm? atau nilainya enggak, itu gimana? Nggak apa-apa. Ini kan sekedar Maksudnya juga kita bisa ngejarnya apa? masih bisa. Masih bisa. Karena banyak yang bahkan ada yang langsung masuk dari jilid 2, jilid 1 nggak masuk. Selama tetap datang aja, selama tetap datang, lama-lama bisa juga ngikutin gitu. Oh, Iya, banyak. bahasa Ulang lagi. Ya, kalau lagi ya. Bahas lagi. lanjutnya di luar Ya. mau Pak Pak, aduh, pas apa namanya? Ya, lupa deh. Apa, Fe? Kenapa? Dulu kan saya bahasa Arab juga, bahasa sama di mana? Retali ya. Enggak kuat, Pak. Tapi ternyata kuat. Nah, barakallahu fikum. Jazakum khairan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Nakhtatim bikal kafatul majlis wa naqulu wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.